ummul mukminin, kemudian anak-anakku yang tercinta, saya banggakan. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini. Kita bertemu bersilaturahim di pesantren, di rumahnya anak-anakku semua, ya. Nah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak, ya, sudah diterima, ya, untuk kita sharing tentang sebuah ilmu pengetahuan dalam pengelolaan sampah. Saya perkenalkan dulu, jadi pelaksana dari program ini adalah yang dari dosen, ini namanya kolaborasi, ya, ini adalah namanya pengabdian masyarakat kolaborasi mahasiswa dan dosen. Jadi Universitas Muhammadiyah Makassar itu ada programnya, kegiatan-kegiatannya itu baik penelitian maupun pengabdian itu harus dikolaborasikan, dikerjasamakan antara dosen dan mahasiswa. Jadi bukan cuma dosen yang melakukan penelitian, bukan cuma melakukan pengabdian, tapi mahasiswa juga harus ikut bersama-sama. Nah, jadi yang dosen itu kami berdua, saya Bu Fatma, ini Bu Sulfasya. Ya. Kemudian pendampingnya yaitu mahasiswa dari program studi Magister Ilmu Administrasi Publik S2. Yang isi tadi namanya Ibu Sri Ayu, kakak, ya, Sri Ayu, Sri Rahayu. Kemudian yang pegang kamera itu Silva. Kemudian yang ikhwannya, ya, yang paling ganteng, dua paling ganteng di sini, yaitu Rahmat Muhajir dan Sayuddin, itu dari Magister Ilmu Administrasi Publik. Ya, program ini adalah program yang mengatasnamakan difasilitasi oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya, makanya ada lambangnya pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian bekerja sama juga dengan Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pimpinan Wilayah Aisyah Sulawesi Selatan. Ya, jadi 3 lembaga berkolaborasi. Kami datang di tempatnya anak-anakku semua, ya. Nah, untuk membawakan sebuah untuk digunakan daur ulang, ya. Sekarang paradigmanya adalah sampah itu adalah sebuah sumber daya. Sumber daya listrik bisa, sumber daya ekonomi yang bisa secara langsung adalah sumber daya ekonomi, ya. Kemudian yang kedua adalah pengertian sampah. Jadi kita akan dikenal apa sih itu sampah, kemudian jenis-jenis sampah, kemudian konsep 3R dalam pengolahan sampah. Apa itu 3R? Reuse, reduce, dan recycle. Kemudian pengolahan sampah daur ulang. Nanti ini kita praktekkan bagaimana itu, yang mana jenis-jenis sampah. Ini Ibu bawa sampelnya, ya. Kemudian klasifikasi sampah yang bernilai jual. Jadi Ibu akan nanti juga tampilkan, tunjukkan yang mana sih dan berapa harganya, ya. Supaya kenapa sebelum Ibu membuat ini proposal, ini kan proposal pelaksanaan ini dikirim ke pimpinan pusat, ya, kemudian di ACC dilaksanakan. Sebelum dikirim itu proposal, Ibu adakan observasi. Ibu adakan di sini, Ibu masuki kamar demi kamar, gedung asrama demi gedung asrama. Ya, ternyata minta maaf, sampahnya anak-anakku. Ibu tompak sampahnya sudah membludak, masih disimpan-simpan. Kemudian satu tempat ada semua di situ, ada nasinya, ada juga kertas-kertasnya, ya. Nah, itu mudah-mudahan setelah nanti sosialisasi ini, setelah pelatihan ini, kalau suatu saat Ibu berkunjung lagi ke gedung asramanya, sudah bagus, ya, sudah terpisah, sudah menghasilkan uang malah, ya. Nah, jadi setiap gedung asrama sebenarnya bisa membentuk komunitas dan menghasilkan uang dari situ.
Kalau tidak mau gunakan, artinya untuk kepentingan pribadi bisa jadi sedekah. Jadi ada namanya sedekah sampah. Ya. Nah, kemudian bank sampah. Nah, bagusnya, ibu juga akan memperankan bagaimana sih itu, tapi tentu akan tidak terlalu banyak nanti bank sampah karena tentu waktu tidak akan dibatasi. Mudah-mudahan nanti pihak umur pesantren memanggil lagi ibu berdua untuk mensosialisasikan tentang bank sampah, karena ia memfollow up, ya. Karena untuk menghasilkan uang dari sampah, untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan terorganisir harus melalui bank sampah. Ya. Semua orang bisa menjadi nasabah bank sampah, namanya bank. Tentu ada istilah nasabah, ada namanya istilah direktur, ya, ada namanya depositonya. Nah, kemudian terakhir nanti adalah postes, ya. Pretest itu mengetahui sekarang ini kondisi existingnya, pengetahuan anak-anak tentang sampah itu seberapa besar. Kemudian nanti setelah mendengarkan sosialisasi, mengikuti pelatihan tentu bertambah, ya. Nah, tentu ibu harap postesnya nilainya sudah lebih bagus. Nah, itulah yang kita akan bawakan hari ini, ya. Nah, apa itu sampah? Ini ada sampah. Apa itu sampah, ya? Apa itu sampah? Semua bisa memilih 3 di antaranya. Siapa yang mau menjawab salah satunya? Oke, kita lihat ya. Oke, ini reduce, mengurangi sampah. Misalnya membawa tas kantong pada saat belanja. Disarankan membeli produk isi ulang atau tidak membeli barang sama sekali. Bisa kan kita tidak membeli barang sama sekali? Nah, ada nggak yang terbawa di sini ya? Kalau pergi-pergi bawa tablet atau ya, nanti apresiasi untuk yang bawa tablet kalau pergi-pergi. Berarti itu salah satu cara mengurangi daripada jangan nggak usah bawa, kan gampang kita beli nanti sehingga beli minuman air mineral. Nah itu berarti Anda berkontribusi, anak berkontribusi untuk cepat kasih penuh ini alam. Ya, kita nanti kalau bersaing penghuninya alam ini, kalau bersaing dengan sampah dengan manusia. Kenapa? Karena tingkat produksi sampah manusia sekarang itu semakin tinggi. Kemudian semakin susah diurai. Mengapa? Karena kita semua serba instan. Beli yang kemasan-kemasan instan. Ya, akhirnya katanya makanya matinya juga instan-instan. Ya, semoga tidak instan matinya ya. Nah, pelan-pelan supaya kita bisa persiapan baik-baik. Ya, nah itu ada membawa tas kantong. Pernah nggak, ada nggak yang di sini pernah membawa sendiri kantong plastik atau keranjang belanjaan masuk di mall? Ya, ada kan? Tahu nggak itu kantong plastik yang dikasih kita di mall itu dibayar 200 rupiah per kantong. Tahu nggak itu? Atau tidak? Nah, tahu kan? Tapi kenapa tidak bawa sendiri kantong? Bayangkan kalau 200 rupiah, minimal satu orang belanja 5 kantong sudah 1.000. Kalau 100 orang satu hari datang di Indomaret, misalnya, berarti 100 kali 1.000. Ya. Kalau kali 1 hari, 1 minggu, 2 minggu, kita kasih perkai hanya dari kantong plastik. Ya. Kalau ibu masih agak apa namanya, agak licik-licik juga ibu sedikit ya. Ibu itu tanya kalau masuk di sudah siap kantong, sudah siap tas. Ibu tanya, bayar kantongnya, kantong pasti ini bayar nak? Oh dibayar bu. Oh kalau gitu nggak usah saya kasih keluar, pakai kantong saya sendiri deh. Gitu ya. Nah tapi kalau tidak bayar, oh ya sudah pak, saya pakai kantongnya. Jadi sebenarnya tidak boleh gitu ya, harus komitmen reduce ya. Kemudian reuse, menggunakan kembali. Kegiatan menggunakan kembali misalnya menggunakan kertas bekas untuk catatan memo atau memilih produk berupa botol yang dapat digunakan kembali. Kalau ibu misalnya begini biasa dijadikan pot-pot ya, apalagi kalau yang besar-besar galon-galon itu tidak dibuat dijadikan pot. Ya. Nah, kemudian recycle. Recycle itu yang untuk recycle rumah tangga kan. Kalau pabrik itu sebenarnya kita ini kan dijual ini di kawasan Timah itu dia menjual beginian. Ibu sering mengantar barang ke sana menjual. Nah,
diresaiki untuk rumah tangga yang bisa diselesaikan hanya sampah bersih. Nah, ketika tadi begini ada ini, nah dia menjadi 3.000 per kilo. Ya, tapi kalau di Santren Unggul satu gedung itu, satu asrama bisa menghasilkan berapa kilo karena semuanya pakai ini kan? Semua minum pakai ini kan? Ini juga ini namanya berkotor. Kenapa? Karena masih ada ini atasnya. Nah, ketika dibuka atasnya maka jadi bersih. Beda lagi harganya. Jadi kalau kotor 3.000, kalau bersih 6.000 per kilo. Berapa banyak sih Bu? Satu biasanya satu dos itu 40-an, itu jadi 1 kilo. Jadi 1 dos ya. Nah, dia pakan ininya, tutupnya dibuat enggak? Tidak, tutupnya juga ada harga. Nah, berapa harganya? 2.500 per kilo. Ya. Ini juga dibuang? Tidak, dibeli juga. Nah, ini menjadi tali rapia katanya jadi tali rapia. Nah, itu nggak bisa juga nanti Bu kirim bonus dan harga jualnya. Ya. Nah, sekarang kertas ini namanya warna, kertas warna, mau kalender, mau semua yang ada. Bukan satu punya boleh yang dan dulu memberi contoh. Nah, kalau kertas ini namanya kotor. Nah, ya, kotor. Mengapa katakan kotor? Nah, betul, pintar. Pengalaman jangan ini. Jadi kotor bukan berarti karena ada tulisannya, mau tulisannya, mau berbelepotan tintanya, tetap namanya kertas bersih kalau hilang sampulnya. Nah, sampulnya dia pakan digabung lagi dengan sejenisnya begini. Ya, namanya kertas warna digabung. Kalau ininya saja, itu 3.000 per kilo. Ya. Nah, kalau ininya lebih murah sekali. Ya. Nah, itu ya, anak-anakku. Nah, ini yang begini juga dibeli. Ya, ada juga harganya. Hampir sama harganya. Nah, lagi. Ini bawakan kantong plastik, apa namanya, nanti kita suruh terima bekas. HP bekas di elektronik. Ya, jadi minyak jelantah, tahu minyak jelantah? Nah, minyak bekas yang sering dipakai berkali-kali hitam, itu harganya sekarang karena tren harga di bank sampah itu juga berfluktuasi ya. Kadang naik, kadang turun ya. Sangat menarik sekali dari Bunda kita, Bu Fatma, ya. Tentunya tadi anak-anakku semua sudah ada yang bertanya-tanya dalam hatinya ya tentang sesuatu yang mungkin ingin dieksplor lebih jauh. Nah, sekarang Ibu persilahkan ya. Atau ada yang ingin bertanya atau ingin berkomentar. Mana? Ada? Don't be shy, apa bahasa Arabnya, jangan malu. Ya? Apa bahasa Arab? Latas. Ya, seperti itu ya. Don't be shy, okay, come on. Angkat tangan, raise your hand. Saya dekati ya. Ayo. Tadi ada 3 tadi ya, ada 3A. Masih ingat apa itu? 1. Reduce. Yang kedua? Reduce. Yang ketiga? Recycle. Ada yang ingin komentar atau ingin bertanya atau sharing pengalaman lah mungkin sama Ibu ya, mungkin ada Ibu di sini untuk share kalau selama ini sampah-sampah kalian apakan. Dan itu buku-bukunya itu jangan tiba-tiba dapat ide, ini bisa dijual ya. Tanya dulu, oke? Masya Allah. Kalau kita butuh kan, kalau sudah habis dapat di mana ini? Hubungi Ibu. Tunggu ya.
kami ditambahin